Ya, shalom saudara. Belum sarapan semua kayaknya ya. Shalom. Ya, saudara, hari ini saya akan share kepada saudara tentang living with Jesus every day, ya. Yang kayaknya saya perlu tutup, saudara, karena minggu depan kita sudah ganti vision statement, ya. Jadi hari ini saya mau ajak saudara sama-sama untuk kita review sebentar tentang apa sih sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Waktu saya merenungkan sepanjang tahun ini tentang hidup bersama Yesus ya setiap hari, saudara, saya mulai merenungkan begini bahwa hidup bersama Yesus setiap hari itu bukan hanya berbicara begini, oh ya, karena saya hidup bersama dengan Yesus, berarti saya itu akan disertai, saya akan diberkati, saya akan ditolong oleh Tuhan, Tuhan ada bersama dengan saya, Tuhan pasti akan tolong saya, ya, sehingga saya aman, saya kuat, saya mampu, saya diberkati. Nah, hidup bersama Yesus hari ini itu bukan hanya sekedar itu, saudara. Waktu saya mulai merenungkan, saudara, bagaimana hidup bersama dengan Yesus setiap hari di dalam kehidupan kita, saya mulai merenungkan begini, saudara. Tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan di dalam diri saya pribadi. Pertanyaannya begini, saudara. Apakah saya adalah orang yang Yesus mau untuk hidup bersama-sama setiap hari? Ya, mungkin agak mulet sedikit ya, saudara, ya. Apakah saya itu adalah orang yang Yesus tuh mau untuk kita itu hidup bersama-sama setiap hari? Ya, pas ada istri saya, saudara, di situ ya. Saya mulai merenungkan begini, saudara. Saya ketemu istri saya tahun 95, ya dia memang agak pesan sponsor sedikit ya, saudara. Jangan sebut-sebut dia, tapi saya mau sebut tetap ya. Ya. Saya ketemu dengan istri saya tahun 95, wah udah hampir 30 tahun, tahun depan 30 tahun ya, saudara. Kemudian kami pacaran tahun 99, menikah tahun 2006. Sampai sekarang puji Tuhan belum bosan, saudara. Ya. Ya. Tapi kemudian waktu saya lagi renungkan firman Tuhan ini, saudara, itu muncul pertanyaan, ya kenapa ya saya kok mau bersama dengan Sandra? Dan tapi saya juga mau bertanya juga, apakah Sandra senang ya hidup bersama saya setiap hari? Ya. Dan itu kemudian akhirnya muncul dengan pertanyaan itu, saudara. Berbicara tentang hidup bersama Yesus setiap hari, itu pertanyaannya juga bukan hanya sekedar gini, Yesus itu mau nggak hidup bersama dengan kita? Pasti mau, saudara. Tetapi pertanyaannya adalah gini, saudara. Apakah kita adalah orang yang enak untuk diajak hidup bersama dengan dia setiap hari? Masalahnya adalah begini, saudara. Saya mulai merenungkan dari hari ke hari bahwa ternyata ada masa-masa di mana kita berpikir bahwa kita sedang bersama-sama dengan dia, tapi sebetulnya kita tidak sedang bersama-sama dengan dia. Ya, nanti kita akan lihat bahwa apa yang terjadi, bahwa apakah kita memang benar-benar sedang hidup bersama Yesus setiap hari. Karena kalau kita hidup bersama dengan Yesus setiap hari, saya percaya ada buah yang dihasilkan. Saya percaya akan ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara punya prinsip bahwa saya sama seperti Yesus, bahwa dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah, ya, padahal saudara dan saya perlu berubah ya. Yesus nggak perlu berubah. Maka kita akan menjadi orang-orang yang mislead. Kita akan menjadi orang-orang yang kita pikir kita berjalan bersama Yesus, tetapi enggak, saudara. Nah, mari kita lihat dua ayat pertama ini di dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ya. Roma pasal yang ke-12, ayat pertama sampai ayat yang kedua, saya percaya saudara sudah tahu ayat ini, ya. Tetapi saya mau coba tunjukkan saudara dari sisi yang lain. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras, karena ini masih pagi, suaranya pasti masih keras. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita coba lihat dulu dari ayat yang kedua. Ya, nanti kita akan kembali ke ayat yang pertama. Di situ dikatakan di ayat kedua adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Ya. Don't be conformed. Ya. Kata lainnya, jangan kamu menjadi setuju dengan dunia ini atau menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, hidup bersama Yesus setiap hari, itu endingnya, tujuan akhirnya adalah Christ likeness. Setiap hal atau tujuan kekristenan, Kowing pernah sampaikan ini saudara, ya, bahwa tujuan kekristenan itu endingnya Christ likeness. Jadi sama, berjalan bersama dengan Yesus, setiap hari tujuannya adalah Christ likeness saudara. Nah, lawan dari Christ likeness, keserupaan dengan Kristus adalah ternyata ini, serupa dengan dunia. Ya, ini yang kita perlu perhatikan baik-baik. Tadi di awal saya sudah katakan, apakah kita memang benar-benar orang yang enak untuk diajak hidup bersama-sama setiap hari? Ya. Nah, ternyata ini saudara, ada hal yang penting yang kita perlu perhatikan. Rasul Paulus menulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan dunia? Ya, saudara, dunia itu bicara soal value, sifat, ya, nilai-nilai yang bertentangan dengan kerajaan Allah. Ya. Jadi itu dunia itu berbicara tentang itu, sebuah sistem, sifat, value yang bertentangan dengan kerajaan Allah. Nah, kalau saudara berpikir bahwa oh ya saya pasti nggak serupa dengan dunia, saya tahu lah ya, saya pasti nggak serupa dengan dunia. Ternyata saya kaget bahwa waktu saya renungkan ada beberapa sifat-sifat yang mungkin kita masih ada yang ternyata serupa dengan dunia ini, saudara. Nah, ada dua ayat penting, saudara, kalau berbicara tentang dunia, ya. Saudara, di dalam, coba kita lihat dulu, di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat, ada sebuah pesan Tuhan yang penting. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Mari kita lihat bersama-sama. Di sini dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah, saudara. Nah, ini yang pertama. Ya, pertama Yakobus pesan, jangan menjadi sahabat dengan dunia ini. Nah, kita sering berpikir bahwa kadang-kadang ada sebuah salah kaprah yang kita sering berpikir pada waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan itu meninggalkan kita. Ya, padahal itu salah, saudara. Firman Tuhan di sini dikatakan, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya, jadi maksudnya dia yang membuat sendiri, menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara. Jadi ini sesuatu yang penting bahwa kalau kita bersahabat dengan dunia, ya, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, coba kita lihat satu ayat lagi, 1 Yohanes 2 ayat 15. Ini tadi sahabat dengan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu, apa saudara, mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tadi jadi sahabat. Jadi sahabat dunia itu menjadikan dirinya musuh Allah. Mengasihi dunia, firman Tuhan berkata begini, kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Ya. Roma 12 tadi dikatakan serupa dengan dunia, jangan menjadi serupa dengan dunia. Jadi ada 3 pesan penting, jangan jadi serupa, jangan jadi sahabat dunia, apalagi mengasihi dunia. Ini yang menjadikan begini saudara, bahwa ternyata
kalau kita mengasihi, menjadi sahabat, serupa dengan dunia, sebetulnya kita tidak sedang hidup bersama dengan dia setiap hari. Nah, coba kita lihat ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Apa sih dunia itu, saudara? Saya berpikir dulu dunia itu, ya udah tahulah dunia itu paling iblis dan teman-temannya ya. Iblis akan mengajarkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang rusak ya di dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata ada satu bahaya penting ya, bahwa iblis itu nggak akan terang-terangan, saudara. Iblis nggak akan terang-terangan gini, ayo ikut aku ya, berbuat jahat dan sebagainya. Enggak kayak gitu, saudara. Tahukah apa yang ditawarkan oleh iblis? Ya, kalau kita berbicara tentang dunia, sebetulnya iblis sedang menggiring kita bukan kepada dia langsung, tetapi supaya kita itu fokusnya kepada diri kita sendiri. Ini yang tersamarkan, saudara. Ya, iblis nggak terang-terangan ngomong, ayo ikut aku, ya kita pasti nolak lah. Ya. Tetapi iblis coba tawarkan tentang sebuah prinsip yang bernama keakuan. Ya. Dikatakan di ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, ya semua yang ada di dalam dunia, apa itu? Keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Jadi apa yang ada di dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, itu yang ada di dalam dunia. Nah, keinginan daging, saudara, di dalam terjemahan The Message adalah wanting everything your own way. Ya. Mau melakukan semuanya sesuai kehendaknya sendiri. Baru sampai step pertama saya mulai merenungkan. Kadang-kadang bukankah kita juga maunya seperti itu, saudara ya? Mau semuanya sesuai dengan kehendak kita sendiri. Sekali lagi dunia nggak menawarkan begini, saudara, ayo ikut iblis, buat jahat dan sebagainya. Tapi dunia menawarkan gini, melakukan semuanya sesuai dengan kehendak kita. Makanya saudara, kita nggak akan bisa berjalan bersama dengan Yesus setiap hari kalau kita masih fokusnya buat kehendak kita sendiri. Tujuan kita berdoa, tujuan kita dekat sama Tuhan, itu bisa terkamuflase, saudara ya, supaya kehendak kita yang jadi, bukan kehendaknya yang jadi. Ya kan? Bukti bahwa kita fokusnya masih kehendak kita sendiri, ya, bukan kehendak Tuhan. Buktinya gini, pernah marah sama Tuhan nggak, saudara? Tuh, nggak pernah semua ya, suci, holy semua ya. Nggak pernah marah sama Tuhan. Doa-doa yang nggak dijawab ya, keinginan-keinginan yang dijawab, kehendak-kehendak yang tidak terjadi. Kita sering marah, kenapa? Karena kita mau kehendak kita yang jadi. Nah ini yang tersamarkan, kita pikir kita bersama dengan Yesus kok. Ya. Tetapi kita mau supaya kehendak kita yang jadi. Saudara, berjalan bersama Yesus. Saya mulai berpikir tadi ya, pertanyaannya. Kita orang yang menyenangkan gak diajak bersama dengan Yesus? Yang pertama itu berbicara begini. Orang yang dia enak diajak berjalan bersama dengan Yesus adalah orang yang taat. Orang yang mengikuti kehendaknya. Waktu Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang di Matius 11 ayat 29, itu selalu menggambarkan dua ekor kerbau ya. Yang satu kerbau senior, yang satu kerbau junior. Ya, di mana sebetulnya makanya Yesus bilang kuk yang kupasang itu enak, bebannya ringan. Kalau kita itu berjalan mengikuti kehendaknya. Yang terjadi waktu berat adalah gini, kerbau senior itu biasanya lebih kuat, lebih tahu tujuannya dan jalannya. Nah, kerbau junior ini maunya seenaknya sendiri. Ya, jalan ke sana kemari. Dan itu membuat kerbau junior itu jadi merasa berat bebannya. Kenapa?
Karena nggak ngikuti kerbau senior, saudara. Dunia menawarkan biar kehendakmu yang jadi, kehendak kita yang jadi. Yesus mengajarkan biar kehendak Tuhan yang jadi. Makanya kita nggak akan bisa hidup bersama dengan Yesus kalau kita berbeda kehendak. Ya, berbeda kehendak. Berbeda kehendak berarti berbeda tujuan. Nah, dunia itu coba arahkan kita supaya kita itu mengarah kepada kehendak kita sendiri. Yang kedua, saudara, keinginan mata itu berbicara tentang wanting everything for yourself. Ya. Mau segala sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain hampir sama, saudara. Kalau tahu tadi berbicara tentang kehendaknya yang maunya yang jadi, yang kedua itu mau semuanya untuk dia. Ya, wanting everything for yourself, semuanya untuk dia. Datang sama Tuhan, kasih proposal terus. Ya, Tuhan berkati usaha saya, studi saya, pekerjaan saya, pacar saya, anjing saya, kucing saya, ya. Semuanya, saudara, sebetulnya tujuannya apa? Saya. Sering nggak datang? Atau berapa jumlah frekuensi saudara datang kepada Tuhan? Yang berkata, Tuhan mau apa atas hidupku? Atau lebih sering, kita mau apa atas hidupku? Ya. Makanya yang tersamarkan itu, saudara, ya. Kita pikir, oh iya berjalan bersama Yesus, saya tiap hari doa. Makan aja 3 kali. Ya, doa makan aja 3 kali. Tetapi kalau fokusnya untuk dirinya sendiri, ya, fokusnya untuk diri sendiri, maka itu yang menjadi kehendak dunia dalam kehidupan kita, saudara. Mau semuanya, apakah nggak boleh? Ya, apakah nggak boleh untuk diri sendiri? Ya boleh, saudara. Tapi coba kita lihat, saudara. Di Yakobus pasal yang keempat, ayat 1-3. Yakobus pasal 4, ayat 1-3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dan yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, kita sering berdoa, ya. Tapi firman Tuhan bilang nggak menerima apa-apa, kamu salah berdoa. Yang kamu minta fokusnya untuk diri sendiri. Hal kedua, saudara, untuk kita bisa jadi orang yang enak untuk diajak berjalan bersama-sama. Yang kedua bicara tentang fokus. Ya. Setiap kali konseling pranikah, ya, kadang-kadang saya bertanya, kenapa sih mau menikah sama dia? Ya, kadang-kadang saya bertanya itu. Ada beberapa jawaban. Ya. Jawaban yang paling sering dan menyedihkan adalah gini. Khususnya bagi para wanita, enak kalau menikah saya ada yang perhatian, ada yang nganterin saya kemana-mana, ada yang belanjain saya, ada yang tolong saya kalau di rumah takut sendirian ada yang nemenin saya, ya. Ya. Udah mulai ketawa-ketawa, nggak usah kasih salam kiri kanan, saya tahu orangnya, ya gitu ya, saudara. Ya, waktu saya dengar jawaban itu, saudara, wah ini gak siap nikah. Kenapa? Karena fokusnya masih dirinya sendiri. Coba saudara bayangin kalau kita berjalan bersama-sama, ya, berjalan bersama-sama, tetapi orang itu fokusnya itu sama dirinya sendiri. Menjengkelkan ya saudara. Ya. Nah sama saudara, ternyata kita pikir kita berjalan bersama dengan Yesus, tetapi selalu fokusnya gini, Yesus tolong dong, tolong. Ya. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah tanya, Yesus perasaannya gimana? Yesus apa yang kamu mau dalam hidup saya?
Sehingga waktu kita pikir kita berjalan bersama dia, ternyata kita berbeda keinginan. Kita berbeda fokus. Ya. Dan yang ketiga, belum terakhir saudara, karena biasanya yang ketiga terakhir tapi ini belum. Ya. Yang ketiga itu bicara soal keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu terjemahan versi The Message adalah wanting to appear important. Ya. Mau kelihatan penting. Ya. Itu bicara tentang kesombongan, saudara. Ya. Bicara tentang kesombongan. Salah satu dampak yang paling terlihat harusnya waktu kita benar-benar hidup bersama dengan Yesus setiap hari, dampak yang harusnya selalu pasti keluar adalah kerendahan hati. Jadi kalau kita pikir dan kita bilang, oh saya berjalan bersama dengan Yesus setiap hari, tapi masih sombong. Wah, salah output saudara ya. Outputnya berjalan bersama dengan Yesus itu bicara tentang kerendahan hati. Bahwa setiap hari kita membutuhkan dia dalam hidup kita. Kita perlu Yesus dalam hidup kita. Nah, keangkuhan hidup itu bicara tentang wanting to appear important. Memangnya cuma di dunia aja enggak? Di sini juga, di gereja juga banyak saudara ya. Jadi bukan kemuliaan bagi dia, tapi kemuliaan bagi dua. Ya, bagi Yesus dan saya gitu, kemuliaan bagi dua ya. Karena dia mau terlihat penting, mau terlihat menonjol. Padahal Yesus punya sifat begini saudara. Ya. Yang Yesus mau kita belajar dari dia di Matius 11. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mau nggak kita berjalan bersama orang ya yang sebetulnya sifatnya bertolak belakang dari kita. Di mana sifat itu kita nggak senang sama sekali. Salah satu sifat yang paling tidak disenangi. Ya. Ambil contoh, saudara ya. Saya orang hubungan, saya suka berhubungan dengan banyak orang. Tapi ada satu orang yang annoying buat saya. Itu orang pelit. Ya saudara ya. Itu orang pelit. Kenapa saudara? Karena kalau orang pelit itu orang yang tidak mau berbagi. Dan itu apa ya? Ya berarti itu fokusnya tetap sama dirinya sendiri. Nah, saya membayangkan gini. Ya bagaimana mungkin ya Yesus mau berjalan hidup bersama setiap hari sama orang-orang yang sifatnya justru sangat bertolak belakang dan dia sangat benci. Yakobus pasal yang keempat, coba kita lihat lagi saudara, Yakobus 4. Coba kita lihat mulai ayat yang ke-6. Ayat 5 dulu, ayat 5 dulu. Oh iya betul, ayat 6. Nah, tetapi kasih 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, apa saudara? Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah itu bukan hanya gak suka pada orang yang congkak. Tetapi menentang. Against. Ya. Kenapa? Berlawanan sifat. Jadi kalau kita masih sombong, ya, dan salah satu ciri sombong adalah nggak suka lihat orang sombong, ya, kita adalah orang-orang yang tanpa sadar kita ditentang oleh Tuhan. Ya. Makanya saudara bicara tentang hidup bersama Yesus, yang perlu kita pikirkan adalah sekali lagi, apakah kita benar-benar menjadi orang yang Tuhan suka untuk berjalan bersama-sama. Kembali ke Roma 12 ayat pertama. Roma 12 ayat pertama, tadi kita udah baca saudara. Kalau tadi kita dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang menjadi nasihat Paulus saudara? Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
di ayat pertama ini menunjukkan pertentangan dengan ayat yang kedua tadi ya. Janganlah menjadi serupa. Nah, supaya nggak menjadi serupa, ini saudara, mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh. Karena untuk menjadi serupa dengan dunia ini, di mana ada 3 hal yang tadi yang saya katakan, saudara, ya, itu butuh opposite spirit, roh yang berlawanan, saudara. Nah, roh yang berlawanan ini Paulus ajarkan gini, kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuhmu. Kata mempersembahkan itu bicara 3 hal penting. Orang gak bisa mempersembahkan sesuatu, khususnya kepada Tuhan. Ya. Kalau dia itu gak mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Saudara, di pasal 11 dan pasal sebelumnya, kata ayat di pasal 12 kan ada kata karena itu. Pasal 11 itu bicara tentang keselamatannya, pemulihannya, pertolongannya, saudara. Nah, waktu Paulus menasihatkan mempersembahkan tubuh, itu bicara soal surrender, ya, bicara soal penyerahan total seluruhnya. Hidup bersama dengan Yesus hari ini, itu butuh penyerahan total. Mempersembahkan semuanya sebagai persembahan yang hidup. Kalau dulu persembahannya itu mati, saudara, harus dibakar. Ini persembahan yang hidup. Arti persembahan yang hidup itu begini, saudara, bahwa setiap hari, ya, saudara memberikan penyembahan, persembahan kepada Tuhan. Kalau mati kan ya hari itu juga, hari itu aja, saudara, ya, saat itu aja. Tapi setiap hari hidup kita itu harus surrender, ya, harus menyerah, harus berserah kepada Tuhan. Untuk kita bisa berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Itu dikatakan adalah persembahanmu yang sejati. Persembahan yang sejati di dalam terjemahan lainnya adalah relevant worship. Penyembahan yang paling sesuai. Berjalan bersama dengan Yesus butuh penyerahan. Yang kedua butuh obedience, butuh ketaatan. Yang ketiga butuh sacrifice, pengorbanan. Ya. Ada hal-hal yang kita harus korbankan supaya kita itu berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan yang terakhir, saudara, ya, di ayat 2 makanya dinasihatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah sesuai pembaruan budimu. Jadi maksudnya begini, saudara, serupa itu berarti sepikiran. Nah, berarti harusnya pikiran kita dirubah. Ya, pemikiran kita dirubah dari pemikiran fokus kepada diri kita sendiri, keakuan tadi, berubah pemikiran kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga ayatnya terakhir dikatakan supaya kamu mengetahui. Berubah pikiran itu supaya apa? Supaya kamu mengetahui apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi mengalami perubahan pikiran itu tujuannya supaya kita tahu kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Saya percaya begini, saudara. Ya. Kalau kita benar-benar hidup berjalan bersama dengan Yesus setiap hari, maka harusnya kita semakin mengenal Dia, semakin mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan kita mau lakukan. Ya. Makanya sekali lagi berbicara tentang hidup bersama dengan Yesus setiap hari, bukan hanya berbicara tentang penyertaannya, pertolongannya, berkat-Nya, tapi butuh penyerahan, ketaatan, pengorbanan untuk kita bisa terus berjalan bersama dengan Dia dan supaya kita mengetahui kehendak-Nya yang sempurna dalam kehidupan kita. Bicara tentang hidup bersama dengan Yesus hari ini, kalau kita hidup bersama-sama, saudara, ya, seharusnya kita itu mengeluarkan segala yang terbaik buat orang-orang yang kita kasihi. Sama Yesus juga begitu, saudara. Memberi yang terbaik. Apa pemberian yang terbaik tadi? Mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan hidupmu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saya minta pemain musik kembali, saudara. Waktu saya lagi persiapkan firman Tuhan ini, tiba-tiba ada sebuah lagu. Ya. Udah lama gak jadi WL, maka
biarlah hasrat untuk menjadi WL ini tersampaikan sekarang. Enggak, saudara ya. Tapi lagu ini tiba-tiba waktu saya nyanyi itu, saudara, lagu ini sangat mengena buat saya secara pribadi.